Halo, shalom teman-teman semua. Apa kabar di sini? Saya Tasya. Saya mau membagikan apa itu iman menurut saya dan beberapa kesaksian saya tentang iman. Yang pertama adalah apa itu arti iman bagi saya. Bagi saya pribadi, iman itu adalah sebuah kepercayaan terhadap sesuatu, di mana kepercayaan itu dengan sepenuh hati, tidak dengan setengah-setengah seperti itu, tidak dengan hati yang ragu-ragu, bener nggak ya ini, betul nggak ya, tahu gimana gitu. Jadi kalau misalnya di dalam firman Tuhan berkata seperti ini, tapi hati kita ragu apakah Tuhan bisa melakukannya, maka itu tidaklah disebut dengan iman. Tetapi iman itu seperti yang tadi saya sampaikan, kita percaya dengan segenap hati. Misalnya kita percaya dalam firman Tuhan bahwa setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus dan akan mengakui bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Kita benar-benar mengimani hal itu seperti itu. Meskipun kita belum melihat kejadian itu kronologisnya seperti apa, tapi kita percaya itu pasti akan terjadi suatu saat. Maka itu yang disebut dengan iman. Seperti firman Tuhan berkata, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Terbalik. Bukti. Seperti firman Tuhan berkata, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat dengan mata jasmani kita tentunya ya. Jadi misalnya kita belum melihat nih Yesus datang kedua kali, kita belum melihat suku, kaum, dan bangsa diselamatkan berdiri di depan tahta anak domba Allah, tetapi kita mengimani, kita percaya pasti suatu hari akan terjadi tuh seperti itu. Maka itu yang disebut dengan iman. Jadi jelas sekali bahwa iman itu memang faktanya kita belum melihat, tetapi itu menjadi dasar kita untuk percaya. Ya, jadi dasar kita untuk percaya adalah kebenaran firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Seperti itu. Dan tadi saya sampaikan bahwa iman itu adalah kita tidak melihat, namun kita. Dan bagi saya pribadi, iman itu yang tadi saya sudah sebutkan, kita itu tidak ragu-ragu mempercayai hal itu seperti itu. Misal kalau kita percaya, kita awalnya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita yang mampu menyelamatkan hidup kita. Namun kalau ada keraguan, apakah kalau misalnya aku meninggal, aku masih mau diselamatkan oleh Tuhan, nah itu adalah suatu keraguan, maka itu bisa disebutkan tidak mengimani hal itu seperti itu. Jadi ada sesuatu hal kayak gitu, tidak ada keraguan, terus kita percaya dengan segenap hati. Terus bagi saya pribadi, iman itu akan diuji ya. Jadi kalau kita misalnya kenal Tuhan, ketika ada pencobaan datang, ketika ada penganiayaan datang, nah tetap nggak iman kita itu tetap kepada Tuhan, tetap nggak sesuatu yang kita percayai itu akan tetap adanya kayak gitu. Jadi iman itu akan diuji oleh waktu, oleh apapun yang Tuhan izinkan. Ya, jadi kesaksian saya sedikit tentang iman. Saya di sini mau bercerita tentang bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana iman saya ketika waktu saya semester 2 atau 3 di dalam perkuliahan saya sebagai mahasiswa kedokteran, saya pernah mengalami putus beasiswa saya. Tuhan izinkan itu, dan saya disitu menyadari memang saya ada kesalahan Tuhan, mungkin aku belum maksimal dalam belajarnya. Tapi setelah itu saya berdoa kepada Tuhan, saya minta minta kesempatan kepada Tuhan, dan saya mengimani gitu bahwa Tuhan pasti akan tolong saya, Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan saya, baik itu uang kuliah, segala kebutuhan hidup, bahkan apapun Tuhan pasti akan cukupkan itu di dalam hati dan pikiran saya. Dan saya menunggu-nunggu itu sampai beberapa semester, beberapa tahun, sampailah ketika saya koas ya, saya melihat iman itu terbukti, iman itu saya lihat
saya awalnya tidak menyangka gitu akan dapat kembali kayak gitu, tapi saya percaya aja bahwa Tuhan pasti akan menolong saya bagaimanapun caranya. Tuhan pasti akan pasti Tuhan akan memberikan gitu. Akhirnya ketika saya masuk koas, di tengah-tengah pendidikan saya, Tuhan izinkan beasiswa itu datang lagi gitu dengan caranya yang ajaib. Padahal secara logika manusia tidak mungkin untuk beasiswa itu bisa saya dapatkan kembali, tetapi oleh karena Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang dahsyat gitu ya, Tuhan mengizinkan untuk saya memperoleh kembali beasiswa itu. Jadi sebelum saya melihat beasiswa itu ada, saya itu udah percaya, mengiman dalam hati saya itu bakal ditolong Tuhan gitu ya, saya itu bakal dapat gitu ya, dan memang itu teruji di dalam waktu gitu. Saya menunggu selama tadi beberapa semester sampai akhirnya Tuhan menggenapi itu ketika saya mau masuk koas. Selain itu, contoh iman yang saya alami adalah di dalam perkuliahan saya, di dalam studi saya saat ini, bahkan di tengah-tengah pandemi ini gitu ya, saya mengimani bahwa Tuhan akan proteksi saya dari COVID-19, misalnya selama bertugas di rumah sakit seperti itu. Tapi bukan berarti saya menjadi, ketika saya beriman, saya jadi hidup sesukanya, saya hidup bertentangan dengan apa yang saya imani. Justru itu namanya mempermainkan iman. Misalnya saya mengimani nih Tuhan Yesus akan memproteksi saya dari COVID-19, tapi saya keluar tidak menggunakan masker seperti itu, maka saya kalau bisa tertular itu itu namanya suatu kebodohan kayak gitu. Bukan berarti saya hidup di dalam iman itu, tapi saya mempermainkan iman itu. Tapi kalau kita mempercayai sesuatu, kita mengimani sesuatu, kita hidup berdasarkan apa yang kita percayai, kita hidup berdasarkan apa yang kita imani, seperti itu. Jadi ketika saya mengimani Tuhan akan memproteksi saya dari COVID-19, ketika misalnya bertugas di rumah sakit, bertemu dengan banyak orang yang kita tidak tahu apakah mereka terjangkit COVID-19 ataupun tidak gitu. Saya mengimani darah Yesus memproteksi saya. Darah Yesus itu membungkus hidup saya sehingga saya tidak akan terkena COVID-19 seperti itu. Jadi bagian saya tetap adalah saya bergerak. Bagian saya tetap adalah saya memproteksi diri saya dengan APD, dengan masker, dengan segala sesuatu protokol-protokol kesehatan seperti itu. Jadi iman itu tidak buta, tetapi iman itu punya mata. Matanya apa? Yaitu dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan untuk kita melangkah sesuai dengan apa yang kita imani, seperti itu. Untuk kita mengerjakan sesuai dengan apa yang kita imani. Misalnya kita mengimani bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan, maka di dalam hidup kita pun akan berperilaku berdasarkan bagaimana sih orang yang diselamatkan oleh Tuhan, seperti itu. Bagaimana sih orang yang hidupnya anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita mengimani, maka kita pun kembali lagi akan hidup sesuai dengan apa yang kita imani. Kalau misalnya kita belum hidup sesuai dengan apa yang kita imani, maka kita perlu pertanyakan apakah kita sungguh-sungguh mengimani sesuatu hal itu, apakah itu firman Tuhan, perkataan Tuhan, ataupun tidak. Jadi itu akan terlihat dari keseharian kita, itu akan terlihat dari tindak tanduk kita, itu akan terlihat dari setiap keputusan yang kita ambil. Apakah kita benar-benar mengimani apa yang kita percaya itu dengan benar, dengan baik. Mungkin itu saja sharing tentang iman yang saya dapat bagikan kepada teman-teman. Semoga memberkati. Mungkin rekan-rekan di sini juga punya cerita imannya masing-masing yang luar biasa, dan pastinya itu karena Tuhan kita yang luar biasa pula. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.